Gagasan pembayaran parkir tahunan lewat perpanjangan STNK pemirsa. Dikatakan PD Parkir Makassar Raya ini menggagas pembayaran parkir tahunan yang rencananya kebijakan ini akan berlaku di tahun 2027 mendatang. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait pajak parkir tahunan ini yang bakal dicantolkan dalam pembayaran perpanjangan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, kita sudah terhubung bersama rekan Kaswadi Anwar, jurnalis dari Puntimur. Rekan Kaswadi, silakan informasi lebih lengkapnya. Ya, terima kasih Justina bahwa memang saat ini PD Parkir Raya Kota Makassar sedang menggagas adanya pembayaran parkir dengan sembari membayar pajak kendaraan yang tercantol dalam STNK kendaraan, dan gagasan ini muncul beberapa 2 minggu lalu dan saat ini terus menimbulkan polemik sebenarnya karena ada pihak yang menolak dan ada juga pihak yang eh, menerima dari kebijakan tersebut. Namun saat ini memang dari PD Parkir Raya Makassar masih terus menggodok bagaimana langkah baik terkait untuk mengatasi masalah parkir di Kota Makassar. Bahwa bisa saya sampaikan kepada Tribuners terlebih dahulu bahwa memang saat ini Kota Makassar untuk penataan parkir masih carut marut. Beberapa upaya yang telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu maupun dari kepemimpinan wali kota sebelumnya masih gagal mengatasi masalah parkir, utamanya masalah parkir liar, dan menjadi kebocoran dari pendapatan dari APBD Kota Makassar. Dan salah satu kami sempat mewawancarai salah satu pihak toko yang memang melakukan parkir secara swadaya melakukan parkir secara swadaya dalam pengelolaan, yakni Toko Agung, dan kami sempat bertemu dengan koordinator parkir. Dia mengatakan bahwa untuk pemberlakuan terkait masalah pembayaran parkir menggunakan pajak kendaraan itu harus benar-benar dikaji terlebih dahulu karena memang menurut dia tak sesuai dengan keinginan dia sendiri, bahwa di Parkir Agung sendiri itu orang hanya membayar 1.000 hingga 2.000, itu pun tidak ada paksaan sama sekali. Jadi bukan menjadi sebuah keharusan ketika pelanggan dari Toko Agung itu untuk membayar parkir di situ. Kedua, bahwa parkir berbayar ini juga akan menggaji juru parkir di Kota Makassar dengan UMR Kota Makassar sekitar 3,2 atau 3,6 juta. Dari koordinator parkir Toko Agung juga ini, Romel Maradona mengatakan bahwa kebijakan tersebut harus juga lebih dikaji lebih mendalam karena di era sebelumnya di rute utama PD Parkir sudah 2 pergantian itu selalu alami kegagalan. Pertama terkait masalah parkir mandiri yang beberapa sebagai percontohan di Jalan Bougainville, Jalan Pengayoman, Jalan Boulevard, dan Jalan Sombauku itu gagal, dan sampai sekarang parkir liar masih marak. Kemudian soal menggaji pihak jukir dengan UMR itu katanya hanya fiktif belaka, bahkan pada saat itu dijanji bahwa ketika ada pendapatan dari PD parkir yang lebih, maka akan membantu jukir untuk mencicil rumah maupun mencicil kendaraan atau memberikan subsidi. Namun pada kenyataannya hal tersebut tak berjalan sama sekali dan hanya menjadi omongan fiktif belaka. Di lain sisi, dari pihak dari koordinator parkir Toko Agung juga ini menilai bahwa uh, mereka ini sebenarnya setiap bulan juga membayar parkir, cuma berbeda dengan pembayarannya. Dia membayar langsung ke Dinas Pendapatan Daerah, bukan ke PD Parkir Raya. Dia juga mengatakan bahwa di Spemda itu tidak ada patokan terkait jumlah yang harus dibayarkan oleh pihak Toko Agung. Sedangkan di PD Parkir itu sudah dipatok harga yang harus dibayar dari retribusi parkir. Menurut dia itu ketika ada harga yang dipatok itu sangat memberatkan bagi mereka, utamanya koordinator parkir, karena terkait konsumen ataupun pelanggan yang datang di Toko Agung itu tidak selamanya ramai, hanya di momen-momen tertentu seperti saat ini ketika momen masuk sekolah. Dan di lain sisi juga dari pihak warga yang sempat kami temui atas nama Rahmat mengaku tak setuju dengan adanya pembayaran parkir. Ya, kita tahu bahwa untuk itu sebenarnya untuk kendaraan roda 2 di Kota Makassar itu 1.000
rupiah per motor, jadi dalam 1 tahun itu 365.000, sedangkan kendaraan itu 2.000 per kendaraan, dan itu sekitar 400 lebih. Makanya dari Rahmat sendiri itu mengaku bahwa itu sangat berat bagi dia karena ada biaya tambahan harus dikeluarkan lagi, padahal dia sendiri jarang keluar rumah ataupun bepergian. Mungkin itu Justina yang bisa saya sampaikan terkait masalah perparkiran di Kota Makassar. Terima kasih informasi yang dari Kaswadi Anwar, jurnalis Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Koordinator Parkir Toko Agung selengkapnya. Parkir ikut serta dalam pajak STNK harusnya butuh pertimbangan lah, perlu kajian yang paling dalam. Karena apa? Parkir elektronik dulu gagal. Kita masih ingat yang di Boulevard di MP sama di Pengayoman itu kan gagal produk, termasuk di Somboko. Itu wacana-wacana yang begitu, jangan asal wacana, tapi disurvei. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.